Satu, dua, tiga, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Senang sekali malam hari ini bisa menjumpai Anda kembali melalui podcast IGI. Kali ini bersama saya Rudi Novindra. Dan malam hari ini kita kedatangan seorang tamu spesial kembali, yaitu beliau adalah Bapak Nurdin. Bapak Nurdin selaku Wakil Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia yang berasal dari Provinsi Maluku yang membidangi wilayah region Timur, Bapak dan Ibu. Baik, kita sapa beliau. Selamat malam Pak Nurdin. Selamat malam Pak Rudi. Sehat kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Kayaknya sedang berbahagia ini Pak Nurdin. Kelihatan itu dari raut mukanya. Baik Pak Nurdin, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, di podcast IGI pada malam hari ini dengan tamunya Pak Nurdin kita akan sedikit obrol mengenai perkembangan dan juga bagaimana strategi-strategi beliau untuk membawahi bidang beliau tepatnya di wilayah timur ini, pengembangan IGI kemudian juga pelaksanaan program organisasi penggerak. Dan kita mulai Pak Nurdin. Sementara ini bagaimana menurut Pak Nurdin? Kita ke POP dulu Pak Nurdin. Ya. Nah, POP saat ini sedang berlangsung di Provinsi Papua Barat Daya, tepatnya di Kota Sorong. Ya, yang sudah dimulai tanggal 24 sampai 26 nanti Pak Nurdin. Dan Pak Nurdin kebetulan berkesempatan hadir. Lalu bagaimana Pak Nurdin melihat aktivitas, kemudian juga proses belajar mengajar dan juga pendidikan dan juga latihannya Pak Nurdin? Ya, baik Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IGers di mana saja berada. Ya, malam hari ini saya akan menyampaikan sedikit dulu ya terkait dengan program organisasi penggerak Pak Rudi ya. Kita sekarang ada di Kota Sorong ya. Untuk melakukan salah satu pelatihan ya buat fasilitator daerah kita yang ada di Kota Sorong. Dan ini salah satu gerakan atau gebrakan yang betul-betul hebat ya yang dimiliki oleh Ikatan Guru Indonesia. Yang selama ini kita tahu bahwa pelatihan-pelatihan seperti demikian ini hanya ada perwakilan gitu ya. Fasdanya satu orang, kemudian akan memberikan kepada fasda yang lain di daerahnya. Tapi Ikatan Guru Indonesia di tahun ini memberikan kesempatan buat fasda yang ada di di Papua sini untuk bisa melakukan pelatihan khususnya terkait dengan program organisasi penggerak. Nah, saya juga boleh ceritakan di Papua sini itu ada dua daerah yang juga masuk dalam sasaran program organisasi penggerak, yaitu di Kerom ya, di Kerom Parudia. Kemudian ada satu lagi di Tambrau yang jauhnya lumayan ya. Kalau kita dari Sorong ke Tambrau itu lumayan jauh dan memerlukan tenaga ekstra fit ya untuk bisa sampai ke sana. Dan untuk program organisasi penggerak ini untuk Kota Sorong ya, untuk wilayah Papua ini alhamdulillah lumayan ya, baik sekali. Fasda-fasda yang direkrut juga adalah fasda-fasda yang betul-betul fight dan memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing terkait khususnya menyangkut dengan literasi numerasi. Dan saya tadi Pak Rudi, saya sambung ya. Saya tadi baru saja bersama dengan pengurus wilayah yang baru, dan alhamdulillah syukur di samping kegiatan untuk POP ini, Ikatan Guru Indonesia yang hadir di sini, pengurus pusatnya juga bisa langsung ya merekrut pengurus wilayah untuk wilayah yang baru, yaitu wilayah Papua Tengah dan wilayah Papua Barat Daya gitu ya. Dan insya Allah mudah-mudahan akan dilantik mereka kepengurusannya dan akan dikukuhkan oleh Mas Ketum nantinya. Ini tidak terlepas dari semua gerakan dari teman-teman kita di Papua sini ya. Mereka juga pengen untuk bisa berkreasi, untuk bisa mengembangkan ikatan guru ini di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah guru yang ada di sini yang haus akan ilmu, yang haus akan literasi numerasi. Dan mereka bertekad untuk bisa membawa ya program organisasi penggerak ini ke tengah-tengah mereka. Dan ini mereka sungguh sangat antusias sekali.
tadi saya baru ketemu dengan salah satu rektor Uni Muda ya, Universitas Muhammadiyah, dan memiliki salah satu kegiatan atau program yang baru saja launching, dan ini mereka sangat menguntungkan kita Ikatan Guru Indonesia. Dan sudah saya sampaikan tadi, mudah-mudahan ini akan menjadi salah satu gebrakan juga. Kenapa? Karena selama ini guru-guru yang ada pada pedesaan itu mereka sangat susah untuk mendapatkan kesarjanaannya. Dan dari program yang dituangkan atau dicanangkan oleh Uni Muda ini, mereka merekrut guru dari pedalaman yang ijazahnya SMA, dan mereka akan menggiring menjadi salah satu sarjana yang bisa membuat pergerakan Merdeka Belajar khususnya ini menjadi lebih tertantang gitu ya. Dan ini sudah disampaikan tadi oleh rektornya. Mudah-mudahan ini akan menjadi salah satu tantangan buat pengurus yang baru. Ya, betul. Dan mereka sudah sangat sampaikan tadi, wah Pak, kita dapat Pak, kita harus ngambil ini dan kita harus rekrut guru-guru muda yang ada atau guru-guru yang ada pada pedalaman-pedalaman yang kekurangan masih dalam tanda kutip masih SMA gitu ya. Untuk diambil, untuk direkrut, dan itu diperhitungkan, masa tugasnya diperhitungkan ya, dari mulai dia tugas di situ dari tahun berapapun, yang penting ada SK pertama sampai dengan sekarang itu dihitung dalam jumlah SKS. Akibatnya mereka hanya bisa kuliah di Uni Muda hanya 2 semester saja Pak, 2 semester. Baik, Pak Nurdin. Menarik ya, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Tadi disampaikan Pak Nurdin bahwasanya kepengurusan di wilayah Papua ini, terutamanya untuk Papua Barat Daya, kemudian juga Papua Tengah, begitu Pak ya. Besok juga sekaligus akan dilantik kepengurusan barunya. Dan ternyata tadi kita sudah mendengar langsung dari beliau bahwasanya akan ada gebrakan baru, dan tentu saja ini sangat ditunggu-tunggu Pak Nurdin oleh sahabat Bapak Ibu guru hebat yang ada di wilayah Papua khususnya ini. Adanya bekerjasama dengan salah satu universitas, Uni Muda ya. Uni Muda, Universitas Muhammadiyah Papua ya. Ya, itu untuk merekrut guru-guru yang masih berijazah SMA untuk dijadikan mahasiswa dan memperoleh gelar kesarjanaan begitu Pak ya. Dan hanya kuliahnya 2 semester Pak. Nah, 2 semester kuliah apabila mereka sudah memiliki jenjang tugasnya sejak awal sampai diperhitungkan dengan. Nah, kira-kira Pak Nurdin, bagaimana nih Bapak Ibu guru hebat yang ada di rumah mendapatkan informasi ini nanti, khususnya yang ada di daerah atau di Papua ini? Ya, inilah. Ini yang akan menjadi tantangan buat pengurus wilayah di sini, dan mereka sudah bertekad. Kita akan sampai ke daerah, kita akan laporkan buat pejabat terkait di daerah, dan akan melakukan sosialisasi ke teman-teman, dan mereka akan menjadi tulang punggung, akan menjadi tombak ujung depan untuk garis depan untuk merekrut guru-guru yang belum sarjana tadi, yang masih SMA tadi. Ini Pak, lumayan. Baik, Pak Nurdin, terima kasih, dan tentu saja ini sangat ditunggu sekali oleh Bapak Ibu guru yang ada di Papua. Artinya mereka ini baru mulai dibentuk, kemudian dikukuhkan nantinya, dan sudah mendapatkan satu program ini lumayan ya. Bekerjasama dengan salah satu universitas gitu. Dan rektornya sudah siap menjadi salah satu dewan pakar di wilayah Papua Barat Daya, dan sudah siap. Saya sangat terharu tadi langsung disampaikan, Pak, saya siap untuk bergabung dengan IGI untuk berkolaborasi, kita bersinergi loh Pak. Kita kalau sinergi kita orangnya Pak. Betul. Kita sharing and growing together. Baik Pak Nurdin, kita kembali ke pengembangan. Ya, salah satunya tadi sudah Pak Nurdin sampaikan bahwa besok salah satunya adalah dengan terbentuknya IGI di Papua Barat Daya ini, dan juga Papua Tengah insya Allah, dan akan dikukuhkan besok. Nah, kemudian untuk daerah timur khususnya Pak Nurdin, bagaimana Pak Nurdin melihat sejauh ini maju pesat atau seperti apa nih, khususnya ya di wilayah yang Pak Nurdin bawahi begitu? Kalau kita melihat dari kemajuan pendidikan yang mudah-mudahan Merdeka Belajar ini tanda kutip yang sudah dicanangkan, dan ini menjadi salah satu gerakan betul-betul memodifikasi pembelajaran yang menyenangkan buat murid. Dan ini saya sudah jalan dari kecamatan, dari kabupaten ke kabupaten, khususnya di Maluku dulu ya. Kalau di Papua sini saya belum terlalu masuk ke dalamnya. Kalau dari Maluku itu lumayan bagus ya, signifikan sekali untuk
pendaftar maupun pelaksana kurikulum merdeka di masing-masing sekolah. Dan ini terbukti sudah ada data yang kami kumpulkan untuk wilayah Maluku saja. Itu jumlah antusias sekolah untuk bisa menjadi pelaksana kurikulum merdeka yang sekarang lagi dicanangkan itu menjadi luar biasa, Pak. Dan ini didukung oleh Ikatan Guru Indonesia dengan pengurus-pengurus daerahnya yang sudah mulai berjalan, yang sudah mulai melepaskan sayapnya untuk bisa menggerakkan teman-teman bisa dengan cara bagaimana pembelajaran literasi dan numerasi yang ada pada sekolah-sekolah. Nah, dalam konteks ini Pak Nurdin, teman-teman IGI berperan di lini mana nih? Nah, ini IGI punya peranan luar biasa, Pak. Luar biasa. Kenapa? Karena jika saya sampai ke suatu daerah, itu yang ada di sana itu bukan orang lain, Pak. Ternyata mereka anggota kita juga. Ya. Loh, Pak, sudah direkrut sejak kapan? Pak, saya ini anggota IGI dari sejak tahun 2017, Pak. Saya anggota IGI dari 2018, Pak. Loh, jadi sama-sama, iya. Jadi kita sama-sama bekerja untuk membangun literasi numerasi untuk Merdeka Belajar. Jadi saya butuhkan Ikatan Guru Indonesia yang bisa hadir di tengah-tengah kita dan membetul di mana-mana orang katakan bahwa anak-anak muda sekarang IGI banyak ya. Ya iya, karena mereka mau bekerja mau membangun daerah mereka sendiri. Oke, Pak Nurdin. Selanjutnya ini terakhir barangkali Pak Nurdin ya. Nah, kita bicara sedikit tentang keorganisasian nih. Ya. Kebetulan Pak Nurdin sebagai Wakil Ketua Umum di Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia di membawahi region wilayah timur seperti itu. Nah, apa yang menjadi trik Pak Nurdin bisa menjangkau dari sekian banyak pulau-pulau kecil yang ada di wilayah timur ini khususnya untuk mengajak dan merangkul teman-teman guru agar bergabung dengan Ikatan Guru Indonesia? Ya, kalau bicara trik, kita punya trik yaitu kolaborasi. Yang pertama, kemudian kita punya grup yang sudah ada sejak saya dikukuhkan sebagai pengurus pusat yang membidangi wilayah regional Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat dulu waktu itu ya. Kita punya grup dan ini karena kita hanya bisa menjangkau lewat teknologi, maka kita hanya bisa kolaborasi, bisa bersinergi dan membangun kemitraan dengan beberapa mitra-mitra untuk bisa melaksanakan program-program Ikatan Guru Indonesia ya di daerah-daerah dengan menggunakan teknologi. Dan ini trik yang kami dapat peroleh. Namun kalau ada yang jangkauannya dekat, itu kami langsung aksi lapangan ya, aksi lapangan gitu ya. Oke. Terima kasih Pak Nurdin, waktunya sangat menarik perbincangan kita walaupun singkat. Mudah-mudahan sukses terus Pak Nurdin dan makin berkembang IGI di wilayah timur, tentunya di bawah region yang beliau bawahi Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Demikian IGIers di seluruh Indonesia. Obrolan kami singkat, padat, dan juga menarik tentunya, dan ditunggu salah satu program sangat oke tadi dari pengurus teman-teman guru di wilayah Papua Barat dan Papua Tengah ini. Saya Rudi Novindra dari Pusat Riset Ikatan Guru Indonesia mengundurkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. IGRCS.